ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, "Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi." Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita bisa kembali berjumpa bersama-sama. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Dan kami semua diberkati serta melakukan dari apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada saat ini. Pimpin kami ya Tuhan, berkati kami dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik semua pasti kabarnya baik-baik saja kan? Kita bersyukur karena kita dalam keadaan sehat, semuanya dilindungi Tuhan. Baik papa, mama, adik-adik kita, kakak-kakak kita, bahkan kita semua diberkati Tuhan. Dan itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah hari ini Omika mau cerita tentang Nuh, tetapi Omika nggak mau mengulang ceritanya karena tadi sebelumnya Omika sudah taruh ya video tentang kisah Nuh. Adik-adik sudah tahu kan kisahnya? Pada waktu itu Tuhan melihat manusia jahat banget, makanya Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia. Maka Tuhan punya rencana untuk membinasakan semua manusia. Ngeri ya, Tuhan jahat? Bukan, karena Tuhan kecewa dengan manusia. Manusia yang diharapkan menjadi orang yang baik, yang bisa menyembah Tuhan, yang bisa taat sama Tuhan, tapi semuanya malah jadi pemberontak. Manusia sudah jahat minta ampun. Makanya Tuhan menyesal, Tuhan izinkan bencana alam yang luar biasa, yaitu air bah. Hujan turun selama 40 hari 40 malam dan banjir. Ya, kayak Jakarta ya. Kalau Jakarta baru hujan sebentar udah banjir. Bayangin kalau 40 hari 40 malam. Mungkin air bah. Tapi kita nggak harapkan itu. Adik-adik, kisah Nuh memberikan kepada kita contoh keluarga yang diberkati Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang keluarga. Siapa sih yang gak suka keluarga? Kita semua suka keluarga kita. Di mana tempat yang paling kita senangi? Di Dufan, di Taman Mini, di Ancol. Mungkin yang punya berkat ke luar negeri, ke Universal Studio, ke jalan-jalan ke Jepang, ke Eropa, kemana saja. Tempat-tempat yang menurut kalian paling indah, Disneyland. Tapi sebenarnya tidak ada tempat yang lebih indah kecuali keluarga kita. Siapa keluarga kita? Coba kalau kamu bayangkan jalan-jalan ke luar negeri atau ke Ancol tapi sendirian. Enak nggak? Pasti nggak enak. Siapa yang kamu pengen pergi bersama mereka ke tempat yang paling menurut kamu paling indah? Misalnya, mau nggak pergi ke Dufan? Sama siapa? Sendirian? Nggak ada yang mau kan? Paling tidak sama kakak, sama adik, sama papa, mama. Apalagi kalau semua keluarga jalan-jalan. Wah enak banget ya. Apalagi kalau pulang kampung sendirian enak gak? Nggak enak. Tapi kalau mau sama keluarga. Karena keluarga adalah yang terpenting di dalam hidup kita. Tapi adik-adik, kita mesti kasih tahu. Siapa yang ciptakan keluarga? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Waktu Tuhan ciptakan Adam, dan Tuhan berikan Hawa sebagai istri daripada Adam, maka Tuhan bentuk yang namanya keluarga. Tuhan yang menciptakan keluarga. Berarti Tuhan juga yang mempersatukan papa dan mama kita, dan Tuhan memberkati pernikahan papa mama sehingga pernikahan papa mama diberi hadiah oleh Tuhan, yaitu kita anak-anaknya. Buat papa mama kita ya, ada yang punya anak 1, yang keluarga anaknya 2, 3 dan lain sebagainya. Nah Nuh diberkati dengan 3 anak. Tetapi yang menjadi sorotan kita saat ini yaitu Nuh adalah papa yang baik, ayah yang baik, suami yang baik buat istrinya. Sehingga karena Nuh takut kepada Tuhan, Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan.
Ingat ya, seisi rumahnya. Artinya kalau kamu di rumah punya anjing, kelinci, bebek, kuda, sapi, kalau papanya, kalau ayahnya, kalau papinya berdoa kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Kita belajar dari Nuh. Nih, Om Mika mau bacain, nanti kan adik-adik cerita tadi diambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai selesai. Nah, di ayat yang ke-9 ini kuncinya, rahasianya kenapa Nuh bisa mendapat kasih karunia Tuhan dan seisi rumahnya diselamatkan. Karena ini, bacain ya. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, adik-adik, Nuh adalah orang yang benar. Nuh orang yang tidak bercacat celah. Dan Nuh hidup dekat bergaul dengan Tuhan. Kalau papi kita nggak pernah berdoa, ingetin dia, Papa kok nggak pernah berdoa, kok nggak pernah baca Alkitab, apalagi kalau papanya berbuat kejahatan. Doakan mereka, karena papa yang takut akan Tuhan, karena ayah yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka seisi rumahnya pun akan diberkati. Adik-adik, kita semua punya papa, ya. Kalau adik-adik susah, takut ngomong sama papanya, paling tidak adik-adik berdoa buat papa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat papa supaya papa bertobat, supaya papa mengenal Tuhan. Percaya doa adik-adik pasti didengar Tuhan. Adik-adik, ada satu ayat hafalan di dalam Mazmur 127 ayat 1 bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa? Keluarga kita tidak akan menjadi indah, tidak akan menjadi baik kalau keluarga kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Satu pelajaran yang bagus dari Nuh, ketika Nuh sudah selamat, kapalnya sudah mendarat, dia keluar dari kapal itu, dari bahtera itu, Nuh bersama seluruh keluarganya, seisi rumahnya, mereka berdoa, membangun mezbah, berdoa kepada Tuhan. Tadi Sansan sudah cerita, bangun mezbah. Di rumah kami, setiap malam kami ada doa bersama. Makanya Om mendorong adik-adik juga harus belajar sama mama, sama papa. Mama yuk berdoa yuk sama-sama sebelum bobo. Karena ini sangat penting. Di tengah-tengah situasi corona atau COVID-19, mari kita semakin giat berdoa. Kan kita nggak bisa kemana-mana kan? Ke mall masih ada corona, mau ke sekolah masih ada corona, kemana-mana masih ngeri-ngeri. Oleh karena itu ngumpul terus di rumah. Nah, kesempatan waktu kita kumpul di rumah, semua mainan udah habis dimainin, bener nggak? Bosan kan? Nah, sekarang waktunya kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada Tuhan. Mama, papa, yuk kita sama-sama yuk berdoa yuk, minta Tuhan berikan kekuatan. Aku takut papa kerja setiap hari kalau pulang ke rumah bawa virus. Oleh karena itu kita berdoa adik-adik, bangun mezbah keluarga seperti Nuh. Kalau papanya bertobat, papanya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka mamanya, anak-anaknya, pembantunya, sopirnya, semua karyawan, seisi rumahnya akan diberkati. Adik-adik ingat cerita Nuh ya, bukan cuma Nuh, seisi bahteranya diselamatkan oleh Tuhan. Percaya ini? Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Ya, seperti lagu ini, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Ya, mari kita bawa keluarga kita, seisi rumah kita kepada Tuhan, dan kita terus berdoa buat mereka. Bangun mezbah keluarga, dan kita akan belajar menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati papa daripada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati mama daripada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakakmu. Tuhan memberkati adik-adikmu, dan Tuhan memberkati hidup adik-adik sekalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan semakin giat berdoa supaya kita beroleh kekuatan, supaya kita memiliki iman untuk meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus pasti menolong dan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari semua ancaman ketakutan virus COVID-19. Mari kita berdoa ya. Mari adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat keluarga-keluarga kami, papa, mama, kakak, dan adik kami, seisi rumah kami Tuhan berkati. Kami berdoa supaya seperti Nuh yang hidup benar, tidak bercacat, dan bergaul dengan Tuhan. Kami mau papa-papa kami di rumah pun menjadi seperti itu. Hidup benar, hidup tidak bercacat, dan hidup dekat dengan Tuhan. Berkati papa-papa kami. Kalaupun kami nggak berani ngomong, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mendoakan papa kami. Berkati mama kami, berkati seisi rumah kami. Kalau papa kami bertobat sungguh-sungguh, maka janji Tuhan seisi rumah kami akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga kami kepada Tuhan. Berkati juga kami dalam sekolah kami, kalau masih belajar jarak jauh, Tuhan terus berikan kami semangat sampai kami boleh sekolah kembali. Berkati semua teman-teman sekolah minggu yang ada dimanapun, supaya mereka senantiasa bersuka cita dan beroleh kesehatan serta perlindungan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya. Sudah diberkati oleh cerita firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Yang mau memberi persembahan di sini ya. Terima kasih untuk persembahannya. Teman-teman, seperti cerita Nuh tadi, tetap membangun mesbah keluarga ya. Kakak, adik, mama, papa semua tetap berdoa atau bersama-sama ya. Tuhan memberkati.